sekali tiba-tiba. Kami mengucapkan selamat sore, selamat bertemu kembali dengan kita semua yang sudah bergabung kembali dan kami jemaat Fisdak dalam pembahasan sekolah Sabat pada Sabat sore yang indah diberkati ini. Kita akan mulai lagi dengan judul yang baru selama seminggu ini dengan topik-topik yang lebih menarik dan untuk kepujian nama Tuhan. Baiklah, kita akan memulaikan acara kita dan kita akan membukanya dengan sebuah lagu yang sudah disediakan. Kami persilakan. Terima kasih untuk Trio Gripin yang sudah membawakan lagu yang begitu merdu, mengangkat iman percaya kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Baiklah, kita akan berdoa untuk membuka acara kita. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas pimpinanmu kepada kami, di mana Tuhan, Engkau telah memimpin kami sepanjang Sabat pada jam kami di sini, dan kami akan memasuki hari-hari pekerjaan kami. Menjelang penutupan Sabat-Mu yang suci ini, Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran firman sekolah Sabat. Biarlah Tuhan firman-Mu itu
itu dapat kami dengar dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berita Muda Tulus Nainggolan yang akan membawakan pelajaran ini, biarlah Tuhan Engkau liputi dia dengan roh suci dari surga, sehingga kami semua dapat terus memuji dan besarkan nama-Mu, dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Lindungi kami Tuhan selalu dimanapun kami berada, biarlah Engkau memberikan kepada kami berkat kekuatan kesehatan dari surga, sehingga kami tidak terhalang untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan yang dapat menonton acara ini, biarlah kami dipenuhi dengan roh suci-Mu dari surga. Terima kasih Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Sabat, menjelang tutup Sabat sore hari ini. Bagi semua umat-umat Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini, kita mengucapkan terima kasih kepada Trio Griffin yang telah membawakan lagu yang begitu indah, yang mengingatkan kepada kita semua bahwa di lengan Tuhan kita dapat apa? Selamat. Kita dapat boleh kekuatan, dapat menjalani hidup kita dengan damai, dengan tenang. Hanya di lengan apa? Di dalam lengan Tuhan. Dan pada saat ini kita akan kembali ke pelajaran sekolah sahabat kita. Kontrol 1 kan? Judul sekolah sahabat kita adalah akar-akar kegelisahan, sebab di mana akar-akar kegelisahan itu adalah judul sekolah sahabat kita. Dan saat ini kita akan belajar membaca ayat intinya di dalam Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Dua kata ini. Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Nah, kita akan semakin menarik mempelajari ayat inti kita. Kita akan semakin menarik mempelajari ayat inti kita. Bila kita mempelajari, kita melihat dalam bahasa Inggrisnya, for where envying and strife is, there is confusion and every evil work. Envying itu iri hati, tapi yang saya sangat tertarik adalah strife is. Kenapa strife is? Dengan strife is dalam bahasa Indonesia terjemahannya adalah perselisihan. Jadi kalau ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, mementingkan sendiri itu dihubungkan dalam bahasa di King James Version ya, diambil strife is karena dengan adanya iri hati dan dengan ada sifat mementingkan diri, iri hati dan sifat mementingkan diri sendiri itu sama. Itu adalah satu akar. Iri hati mementingkan diri sendiri. Karena kita mementingkan diri sendiri, kita akan iri hati ke orang lain, dan akibatnya adalah perselisihan. Tidak ada kedamaian kalau ada orang yang memiliki iri hati dan mementingkan diri sendiri. Yang akibatnya akan terjadi perselisihan, pertengkaran. Pertengkaran itu bisa terjadi kalau ada orang yang iri hati. Pertengkaran bisa terjadi jika ada yang mementingkan diri sendiri. Kita bisa lihat dalam pelajaran sebelumnya. Karena ada ketidakpuasan. Apa yang membuat mereka tidak puas? Apa yang membuat mereka tidak puas? Karena mereka tidak memiliki posisi yang sama seperti Musa. Pemberontakan itu terjadi karena apa? Rasa tidak puas, iri hati, dan apa? Mementingkan diri sendiri. Dan itulah yang menyebabkan perselisihan. There is confusion and every evil work. There is confusion. Terjadi apa?
kekacauan, dan pekerjaan iblis begitu hebat. Kalau ada orang ini. Makanya dua karakter inilah yang kita harus pikirkan, kita akan pelajari seminggu ini. Di mana iri hati dan apa? Mementingkan diri sendiri. Yang selalu akan ada untuk membuat kekacauan dalam pekerjaan Tuhan. Karena itu adalah akar-akar yang setan tanam. Yang setan tanam untuk kita hidupkan. Bacaan kita kembali ke dalam bacaan kita, ada sebuah cerita sini. Di Aspen adalah pohon-pohon indah mencapai 45 sampai 90 kaki atau 15-30 meter tingginya. Pohon-pohon ini tumbuh subur di iklim dingin dengan musim panas yang sejuk. Kayu-kayu digunakan untuk furniture dan juga membuat korek api dan kertas. Rusa dan hewan lainnya sering memakan pohon aspen muda selama musim dingin karena kulitnya mengandung banyak nutrisi. Aspen membutuhkan banyak sinar matahari dan pohon ini tumbuh sepanjang waktu, bahkan di musim dingin, menjadikan sumber makanan musim dingin yang penting bagi berbagai jenis hewan yang berbeda. Lihat, aspen, pohon aspen ini adalah pohon yang tinggi yang mencapai 45-90 kaki, 15-30 meter tingginya. Tapi apa yang terjadi? Pohon ini adalah pohon yang tumbuh subur, tapi jadi bahan makanan semua hewan. Tempat perlindungan bagi semua hewan. Dia mengorbankan kulitnya, dia mengorbankan daunnya, dia mengorbankan semuanya. Tidak memiliki apa? Iri hati. Sebuah pelajaran sangat bagus. Karena pohon ini memang adalah pohon yang suka menjadi tinggi, tapi dia mengorbankan semuanya, dirinya, untuk binatang-binatang lain, supaya binatang lain dapat hidup. Namun pohon aspen menjadi paling terkenal karena fakta bahwa pohon ini memiliki salah sistem akar terbesar di dunia tanaman. Akarnya menyebar melalui penghisap-hisapan bawah tanah dan membentuk koloni yang dapat menyebar lebih relatif, meliputi area yang luas. Setiap pohon aspen dapat hidup hingga 150 tahun, tetapi organisme yang lebih besar di bawah tanah dapat hidup selama ribuan tahun. Jadi, dia menyebar. Dan dia berakar ke dalam. Dia berakar ke dalam. Nah, dan dia dapat memberikan kehidupan bagi orang yang lain. Sebuah pelajaran penting bagi kita dari pohon ini. Apa pelajaran yang saya mau berikan? Kalau kita mau, kita dapat bertumbuh dalam Kristus dan memiliki karakter pohon aspen yang begitu baik. Dia berakar ke dalam Kristus, kita harus berakar ke dalam Kristus, dan kita dapat bertumbuh dan berbagi, mengorbankan diri, bukan memiliki karakter seperti apa. Karakter seperti apa? Yang kita pelajari tadi, apa karakter yang tadi itu? Karakter mementingkan diri, iri hati. Kita ganti bagaimana kita berbagi dengan yang lain. Kulitnya pohon aspen ini dimakan oleh binatang-binatang pada saat itu. Daunnya jadi makanan utama yang hidup di sana. Artinya dia mengorbankan semuanya untuk orang lain. Bukan iri hati, tidak mementingkan diri sendiri. Pelajaran kita seminggu ini, dalam pekan ini, kita menemukan beberapa akar kegelisahan kita. Ada banyak hal yang dapat mencegah kita menemukan istirahat sejati dalam Yesus. Kalau kita mau istirahat dalam Yesus, kita harus menyingkirkan ini. Mementingkan diri, iri hati, itu harus kita singkirkan. Perselisihan, beberapa di antara yang jelas dan tidak memerlukan banyak perhatian. Yang lain mungkin kurang jelas bagi kita. Seperti dengan organisme besar aspen yang tak terlihat di bawah tanah.
Kita mungkin tidak terlalu sadar akan sikap dan tindakan yang memisahkan kita dari juru selamat kita. Jadi apa? Seringkali kita tidak lihat apa yang membuat kita terpisah dari Kristus. Karena apa? Tanpa kita sadari, semua orang memiliki sifat mementingkan diri. Tanpa kita sadari, bukan saudara saja, saya juga pasti ada sikap mementingkan diri sendiri. Pasti juga kita memiliki sifat iri hati. Tapi itulah yang harus kita kikis supaya kita dapat istirahat sejati dalam Yesus. Supaya kita dapat bersandar, berserah kepada Kristus. Supaya kita dapat seperti Marta dan Maria. Maria pada setiap setiap bertemu dengan Yesus, dia selalu ingin duduk dekat kaki Yesus. Dan bagaimana dengan sikap Marta? Marta selalu ingin melayani Yesus. Saudara, tulisan Roh buat selalu menekankan kita. Kita harus duduk dekat kaki Yesus, memiliki karakter Maria dan memiliki karakter Marta. Inilah yang dapat membuat kita bisa istirahat dalam Yesus. Namun bila tidak, kita tidak memiliki tempat yang beristirahat dengan Yesus. Karena kita memiliki iri hati, mementingkan diri, perselisihan. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan inilah yang harus kita pelajari, kita kikis pelan-pelan. Kita kikis pelan-pelan. Pelajari dalam pelajaran 1 minggu ini. Mengkikis sifat karakter ini. Tidak mudah, karena itu sudah berdarah daging dalam kehidupan kita. Namun itu dapat kita ubahkan kalau kita mau. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Alex Rantung. Sudah bagus sekali. Thank you. Terima kasih Pak Pendeta. Mungkin ada tambahan lainnya? Dek, ada pertanyaan dari live stream atau tambahan? Bila tidak ada, saya kembalikan kepada Jini Sansola. Terima kasih. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan atau tambahan, kita akan masuk pada doa dan kesaksian. Jika ada hal-hal yang kita akan saksikan untuk didoakan, kami persilakan. Kami persilakan mungkin yang di Zoom, ada yang ingin menyaksikan untuk kita doakan bersama-sama, kami persilakan. Mendoakan untuk pemulihan. Oke. Lalu, terima kasih. Ada lagi yang dari Zoom? Kalau tidak ada yang dari Zoom, mungkin ada dari live stream.
baiklah, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan berdoa bersama-sama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Kursi. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena perlindungan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Karena penjagaan-Mu yang luar biasa kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat kembali dipersatukan untuk mempelajari firman Tuhan. Mempelajari firman Tuhan yang mengingatkan kami, untuk mengingatkan kami untuk merubah, mengikis karakter, mementingkan diri kami sendiri, dan juga iri hati yang sangat keras, yang selalu tertanam di dalam kehidupan kami sebagai manusia. Dan biarlah ini dapat Engkau ubahkan ya Tuhan, sehingga kami dapat mengubahnya, mengikisnya, dan berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Ini semua dapat terjadi bila Kau berkehendak dan jika kami ingin bekerja sama dengan Engkau ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Dan kami yakin ya Tuhan, Engkau dapat membantu kami mengubah ini semua. Terima kasih Tuhan atas pelajaran sekolah sahabat firman Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami. Khususnya pelajaran sekolah sahabat pada saat ini. Dan biarlah Tuhan ini dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk selalu berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, sebelum hamba-Mu menyampaikan segala permohonan terlebih dahulu, Engkau mengampuni segala dosa kami, sehingga kami dapat layak menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Pertama ya Tuhan, kami mendoakan sahabat-sahabat kami yang sakit, Ronald Walean, Alden Sohotang, dan juga Om Nian Waran, dan juga yang terutama yang lain yaitu Tante Shana Lawan, beserta dengan keluarga ya Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan beserta mereka, Engkau dapat memulihkan mereka, Engkau dapat memberikan mereka kesehatan yang berasal dari surga, sehingga mereka pun dapat memiliki sukacita, dapat menyaksikan kasih Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada mereka ya Tuhan. Pada saat ini juga hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk silent request yang disampaikan oleh Kak Evi Angelo, Opa, Oma Lalaki, dan Tante Heli Cherry. Biarlah pada saat hamba-Mu menyampaikan segala permohonan ya Tuhan, biarlah Engkau mendengarkan seruan hati mereka ya Tuhan, pada saat hamba-Mu berdoa, dan pada saat mereka melayangkan doa mereka di dalam hati mereka masing-masing, jawablah berdasarkan dengan kasih-Mu saja ya Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa untuk semua umat-umat Tuhan yang telah hadir melalui Zoom dan live stream ini. Dan biarlah kami diberikan kekuatan yang berasal dari surga, sehingga kami dapat beroleh kekuatan yang berasal dari surga untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menjadikan Tuhan menjadi sumber hidup kami. Dan pada saat ini hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk Pendeta Alex Rantung beserta dengan keluarga ya Tuhan. Biarlah Engkau terus memberikan kesehatan dari surga untuk Pendeta Alex Rantung dan Ibu Pendeta, sehingga mereka dapat terus melayani Tuhan, menjadi suri teladan bagi umat-umat Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan, menguatkan seluruh umat-umat Tuhan. Dan juga hamba-Mu berdoa untuk Pendeta Stephen Rantung beserta dengan seluruh keluarga ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kesehatan, kekuatan yang berasal dari surga, dan Engkau berikan hikmat kebijaksanaan di surga, sehingga Pendeta Stephen Rantung dapat selalu memimpin kami, mendorong kami untuk selalu mengasihi Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dan pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang berada di Indonesia pada saat ini ya Tuhan. Khususnya yang pada saat ini ada di Jakarta, Bandung ya Tuhan, yang kami mendengar ya Tuhan, bahwa di Indonesia pada saat ini sedang terjadi wabah COVID yang begitu luar biasa ya.
Tuhan, jagai umat-umat Tuhan di sana. Lindungi mereka. Sehingga mereka pun dapat menjadi saksi Tuhan. Melayani Tuhan dalam kondisi apapun. Berikan mereka dari kelepasan, dari tantangan dan masalah yang mereka hadapi. Jika mereka mau datang kepada Engkau ya Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh tenaga medis dimanapun mereka bekerja ya Tuhan. Baik dokter, perawat, yang pada saat ini menghadapi tantangan yang begitu besar ya Tuhan. Biarlah mereka Kau berikan perlindungan, penjagaan dari surga, sehingga mereka dapat melayani umat-umat Tuhan, memberikan kekuatan dan kesembuhan. Dan ini semua dapat menjadi berkat bagi kami semua. Karena itu ya Tuhan, doa ini hamba-Mu layangkan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan menebuskan dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada sore menjelang malam pada saat ini sudah selesai. Kita akan berjumpa kembali pada besok malam dengan pelajaran yang lebih menarik lagi, dan kita akan lebih mendalami dan membahas untuk pelajaran sekolah sahabat sepanjang minggu ini. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami, Jemaat Pista. Tuhan memberkati kita semua.